tur di Bali ke Pantai Kuta, main selancar sepuasnya. Terasa nyaman suatu kota jika sampah dibuang pada tempatnya. Shalom, kita jumpa lagi dalam renungan malam yang berjudul Dari Gua Singa ke Gua Malaikat. Ayat-ayat hafalan yang akan dipelajari dalam satu topik besar ini adalah Daniel 6 ayat 1 dan seluruh Daniel, 1 Samuel 18 ayat 6 sampai 9, Matius 6 ayat 6, Kisah Para Rasul 5 ayat 27 sampai 32, Markus 6 ayat 14 sampai 29, Ibrani 11 ayat 35 sampai 38. Ayat hafalan. Kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja itu mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintahan, tetapi mereka tidak mendapat alasan apapun atau sesuatu kesalahan, sebab ia setia dan tidak ada didapati sesuatu kelalaian atau suatu kesalahan padanya. Daniel 6 ayat 4. Setelah Media Persia mengambil alih Babel, Darius orang Media mengakui kebijaksanaan Daniel dan mengundangnya untuk menjadi bagian dari pemerintahan baru. Nabi yang sudah lanjut usia begitu unggul dalam tugas-tugas publiknya sehingga raja yang baru mengangkatnya sebagai kepala administrasi dari seluruh pemerintahan Media Persia. Namun, ketika pasal ini dibuka, Daniel menghadapi akibat dari apa yang bisa disebut sebagai dosa asal, yaitu kecemburuan. Namun sebelum cerita berakhir, kita dapat melihat bahwa Daniel setia tidak hanya untuk tugas sekulernya di bawah Media Persia, tetapi yang terpenting bagi Allahnya. Dan kita dapat yakin bahwa kesetiaannya kepada Allah secara langsung mempengaruhi kesetiaannya di bidang-bidang lain juga. Pengalaman Daniel akan penganiayaan berfungsi sebagai paradigma bagi umat Allah di akhir zaman. Kisah ini tidak menyiratkan bahwa umat Allah akan terhindar dari cobaan dan penderitaan. Apa yang dijamin adalah bahwa dalam konflik dengan kejahatan, kebaikan pada akhirnya akan menang dan Allah pada akhirnya akan membenarkan umatnya. Jiwa-jiwa yang iri hati. Bahkan di surga, lingkungan yang sempurna, Lucifer merasa iri dengan Kristus. Lucifer cemburu dan iri kepada Yesus Kristus. Namun ketika semua malaikat membungkuk kepada Yesus untuk mengakui supremasinya dan otoritas tinggi serta pemerintahan yang benar, ia membungkuk bersama mereka. Tetapi hatinya dipenuhi dengan kecemburuan dan kebencian. Baca Ellen G. White, The Story of Redemption, halaman 14. Kecemburuan adalah perasaan yang sangat berbahaya untuk disimpan sehingga dalam 10 hukum itu sendiri, di samping larangan pembunuhan dan pencurian, ada perintah melawan ketamakan. Lihat Keluaran 20 ayat 17. Baca Daniel 6 ayat 1-5 bersama dengan Kejadian 37 ayat 11 dan 1 Samuel 18 ayat 6-9. Apakah peran kecemburuan dalam semua cerita ini? Kemampuan administrasi Daniel membuat raja terkesan, tetapi memprovokasi kecemburuan pejabat lain. Jadi mereka bersekongkol untuk menyingkirkannya dengan menuduhnya korupsi. Tetapi di dalam pencarian mereka tidak ditemukan kesalahan dalam administrasi Daniel. Kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja itu mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintahan. Tetapi mereka tidak mendapat alasan apapun atau sesuatu kesalahan, sebab ia setia dan tidak ada didapati sesuatu kelalaian atau sesuatu kesalahan padanya. Daniel 6 ayat 4. Kata bahasa Aram yang diterjemahkan sebagai setia juga dapat diterjemahkan sebagai dapat dipercaya. Daniel tidak bersalah.
Tidak ada yang bisa dilakukan para pejabat untuk mengajukan tuduhan palsu terhadapnya. Namun mereka juga melihat betapa setianya Daniel kepada Allahnya dan betapa taatnya dia pada hukum Allahnya. Jadi mereka segera menyadari bahwa untuk menjebak Daniel, mereka harus menghasilkan situasi di mana Daniel akan dihadapkan pada dilema mematuhi hukum Allah atau hukum kerajaan. Dari apa yang telah diketahui para pejabat tentang Daniel, mereka benar-benar yakin bahwa di bawah kondisi yang tepat ia akan memihak hukum Allahnya dibandingkan dengan hukum kerajaan. Benar-benar sebuah kesaksian dari kesetiaan Daniel. Perjuangan seperti apakah dengan kecemburuan yang pernah Anda hadapi dan bagaimanakah Anda mengatasinya? Mengapakah kecemburuan merupakan kesalahan rohani yang mematikan dan melumpuhkan? Komplotan melawan Daniel. Baca Daniel 6 ayat 6-9. Apakah pemikiran di balik keputusan ini? Apakah kaitannya dengan keangkuhan raja? Darius mungkin tampak konyol dalam mengeluarkan dekrit yang ingin segera dicabutnya. Dia jatuh ke dalam perangkap yang direncanakan oleh para pejabat yang cukup pintar untuk bermain dengan keadaan politik kerajaan yang baru didirikan. Darius telah mendesentralisasi pemerintahan dan membentuk 120 gubernur untuk membuat administrasi lebih efisien. Namun, tindakan seperti itu memiliki beberapa risiko dalam jangka panjang. Seorang gubernur yang berpengaruh dapat dengan mudah mendorong pemberontakan dan memecah kerajaan. Dengan demikian, hukum yang memaksa setiap orang untuk mengajukan permohonannya kepada raja selama 30 hari tampaknya merupakan strategi yang baik untuk menumbuhkan kesetiaan raja kepada raja dan dengan demikian mencegah segala jenis hasutan. Tetapi para pejabat menyesatkan raja dengan mengklaim bahwa proposal semacam itu mendapat dukungan dari semua gubernur, administrator, pejabat tinggi dan penasihat, suatu ketidaktelitian yang jelas karena Daniel tidak termasuk. Selain itu, prospek diperlakukan sebagai dewa mungkin menarik bagi raja. Tidak ada bukti bahwa raja-raja Persia pernah mengklaim status ilahi. Namun demikian, dekrit itu mungkin dimaksudkan untuk menjadikan raja satu-satunya wakil dewa selama 30 hari, yaitu doa kepada para dewa harus dipersembahkan melalui dia. Sayangnya, raja tidak menyelidiki motivasi di balik proposal tersebut. Dengan demikian, ia gagal memahami bahwa hukum yang diduga akan mencegah konspirasi itu sendiri adalah konspirasi untuk menyakiti Daniel. Dua aspek hukum ini patut mendapat perhatian. Pertama, hukuman untuk pelanggaran ini adalah dilemparkan ke gua singa, karena hukuman semacam ini tidak dilaksanakan di tempat lain. Itu mungkin merupakan saran sementara dari musuh-musuh Daniel. Raja-raja Timur Tengah kuno menempatkan singa di dalam kandang untuk nanti dilepaskan pada kesempatan tertentu untuk berburu. Jadi tidak ada kekurangan akan jumlah singa untuk menganiaya siapapun yang berani melanggar keputusan raja. Kedua, keputusan itu tidak bisa diubah. Sifat hukum Persia dan Media yang tidak dapat diubah juga disebutkan dalam Ester 1 ayat 19 dan Ester 8 ayat 8. Diodorus Siculus, seorang sejarawan Yunani kuno, menyebutkan bahwa suatu kesempatan ketika Darius III, bukan Darius yang sama dengan yang disebutkan dalam kitab Daniel, berubah pikiran tetapi tidak bisa lagi mencabut hukuman mati yang telah dijatuhkannya
pada orang yang tidak bersalah. Doa Daniel. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Matius 6 ayat 6. Baca Daniel 6 ayat 10. Mengapa Daniel tidak berdoa dengan hening tanpa ada yang melihatnya? Daniel adalah seorang negarawan yang berpengalaman, tetapi di atas segalanya, ia adalah hamba Allah. Karena itu, ia adalah satu-satunya anggota pemerintah yang dapat memahami apa yang ada di balik keputusan raja. Bagi Darius, dekrit itu merupakan peluang untuk memperkuat kesatuan kerajaan. Tetapi bagi para konspirator itu adalah strategi untuk menyingkirkan Daniel. Tentu saja, penyebab dan motif sebenarnya di balik persekongkolan terletak pada pertempuran kosmik antara Allah dan kekuatan jahat. Pada saat ini, di tahun 539 sebelum Masehi, Daniel telah menerima penglihatan yang dicatat dalam Daniel 7 di tahun 553 sebelum Masehi, dan Daniel 8 pada tahun 551 sebelum Masehi. Jadi dia memahami dekret kerajaan bukan hanya masalah politik manusia, tetapi sebagai contoh akan perang kosmik ini. Penglihatan akan anak manusia memberikan kerajaan kepada umat yang maha tinggi dan penghiburan dari malaikat penafsir. Baca Daniel 7 mungkin telah memberinya keberanian untuk menghadapi krisis secara langsung. Dia mungkin juga telah merefleksikan pengalaman teman-temannya yang telah cukup berani untuk menantang keputusan Nebukadnezar. Baca Daniel 3. Dengan demikian, ia tidak mengubah kebiasaan perbaktian pribadinya, tetapi melanjutkan praktik berdoa 3 kali sehari dengan menghadap Yerusalem, terlepas dari larangan untuk mengajukan permohonan kepada orang atau dewa manapun selain raja. Daniel tidak mengambil tindakan pencegahan untuk menyembunyikan atau menyamarkan kehidupan doanya selama 30 hari yang kritis itu. Dia adalah minoritas mutlak karena dia adalah satu-satunya di antara puluhan gubernur dan pejabat lainnya pada jalur yang menentang keputusan kerajaan. Namun, melalui kehidupan doanya yang terbuka, ia menunjukkan bahwa kesetiaan yang ia miliki kepada Allah berada di atas kesetiaannya kepada raja dan dekritnya yang tidak dapat dibatalkan. Baca Kisah Para Rasul 5 ayat 27 sampai 32. Meskipun peringatan di sini jelas, ketika bertindak bertentangan dengan hukum manusia, mengapakah kita harus selalu yakin bahwa apa yang kita lakukan adalah benar-benar kehendak Allah? Pikirkan tentang orang-orang yang memilih untuk mati daripada mengkhianati kepercayaan atau sistem kepercayaan yang diyakini salah. Berburu elang sedang terbang. Peluru ditembakkan berbunyi lantang. Jangan biarkan pohon ditebang jika tak ingin banjir datang. Saudaraku, demikian renungan malam kita yang berjudul Dari Gua Singa ke Gua Malaikat bagian 1. Kita akan lanjutkan di bagian 2 nantinya. Sampai jumpa. Horas.